Tes. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih LIB, Pak Dirut, dan para direksi semua. Kemudian juga PNM, Pak Dirut. Ini Dirut semua nih. Kemudian Nusantara TV, Pak Dirut juga. Untung PSSI nggak ada Pak Dirutnya, Pak. Ini Pak Erik, ini ada videonya? Ada kan? Oke, kalau nggak ada, nggak perlu saya ulang gitu. Baik, terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semua, terima kasih. Ini langkah besar dilakukan oleh LIB, kami lihat bahwa adanya strata liga kita yang makin bagus. Dulu itu kita kalau udah Liga 2 profesional, Liga 1 profesional, kalau Liga 2 klubnya terdegradasi, langsung kembali ke kampung antar kampung, jadi tarkam lagi gitu. Padahal ini adalah klub-klub yang sebenarnya sudah profesional, tiba-tiba kembali ke amatir dan berjuang di Liga 3 yang dulu itu adalah liga yang paling brutal seluruh dunia. Saya katakan begitu karena saya pernah mengikutinya juga. Antar kampung klub saya dulu dari kampung ke kampung diikuti oleh hampir 900 klub. Baru bisa masuk ke Liga 2. Jadi memang betul-betul ketika teman-teman LIB membuat sebuah proses tahapan ada semi pro. Sehingga teman-teman yang dulu di Liga 2 terdegradasi, dia nggak perlu lagi masuk kampung antar kampung lagi. Karena mereka memang profesional gitu. Kemudian Liga 3 yang masuk mau dulu ke Liga 2 itu pun banyak yang gugup. Kenapa gugup? Mereka adalah klub amatir, tiba-tiba yang biasanya cuma dibiayai 1-2 miliar, masuk ke Liga 2 itu bisa mencapai 10-15 miliar. Jadi jomplang sekali pembiayaannya dan berat bagi klub-klub untuk langsung lompat ke profesional. Jadi kita lihat bahwa yang namanya Liga 3 ini adalah semi pro, di mana teman-teman Liga 4 yang amatir ketika mau masuk ke pro, dia ada tahapan transisinya supaya mulai belajar bagaimana membangun sebuah klub yang profesional. Jadi ini terobosan dari LIB yang kita lihat sangat bagus, apalagi diikuti oleh 18 klub. Klub saya ikut juga Pak Ferry kali ini. Ganti nama terus, tapi yang penting nama ganti terus, pengelolanya enggak kok. Nah ini bedanya di situ, biasanya kan namanya tetap, ngelolanya ganti-ganti gitu. Kalau ini enggak. Jadi yang ngelola sama aja. Dan satu hal kami juga senang karena apa? PNM masuk sebagai sponsornya. Tepuk tangan untuk PNM. Jadi holding ultra mikro ini di BUMN sangat mensupport yang namanya sepak bola. Liga 1-nya disupport oleh BRI, Liga 2-nya oleh Pegadaian, Liga 3-nya oleh PNM. Jadi semua dimasuki oleh teman-teman. Kayaknya BRI nggak mau kalah sama tetangga sebelah. Jadi dia habisin sampai bawah. Jadi kita terima kasih sekali Pak Dirut, Pak Arief sudah memberikan PNM untuk mensupport Liga Nusantara ini. Dan kemudian ini juga yang paling membahagiakan Pak Peter, karena Nusantara TV ini sudah mau jadi broadcastnya resminya Liga Nusantara. Kok bisa namanya sama Pak? Ini apakah ada ini gitu ya? Padahal ketika Pak Erik membuat Liga Nusantara nggak pernah berpikir bahwa ada Nusantara TV, nggak begitu gitu. Tapi ketika bikin nama Nusantara itu ada Liga Nusantara, ternyata ada temennya gitu, Nusantara TV. Jadi ini juga Pak akan menggairahkan Pak sepak bola. Saya pernah mengalami di Liga 2 agak sedikit terdiskriminasi oleh broadcastnya sedikit. Jadi kadang-kadang nggak ada yang fokus Pak.
Mungkin ke depan LIB bisa juga mungkin setelah Indosiar mungkin SCTV 2 gitu kan atau apa. Ini Nusantara TV mudah-mudahan ini disiarkan full Pak ya. Full. Ini juga akan membuat klub-klub yang ikut ini bisa jualan. Bahwa kita masuk ke televisi gitu. Jualannya akan lebih enak Pak ke sponsor. Karena pasti tampil di televisi. Dan mudah-mudahan ini juga akan mengangkat Nusantara TV. Karena kita tahu bahwa sekarang memang bola ini kan gairahnya sangat tinggi. Semoga ini juga berdampak kepada teman-teman Nusantara TV. Jadi terima kasih juga kepada Nusantara TV. Ini adalah kolaborasi semua. Baik sponsor dari PNM, inisiatif dari LIB, kemudian ada televisi broadcastnya yang membantu. Jadi, dan ini mudah-mudahan juga bisa menjadi ajang pembinaan sepak bola di Indonesia, di mana nanti yang muda-muda usia-usia 20, 21, 22 itu bisa masuk di Liga Nusantara ini. Ini akan jenjangnya makin bagus gitu Pak. Jadi kita akan punya ruang-ruang untuk menghasilkan pemain-pemain. Dan terakhir Pak, sekali lagi semoga ini berjalan dengan bagus. Dan tahun depan kabarnya LIB akan membuat lebih baik lagi. Karena akan klub yang ngikuti akan lebih banyak lagi dan kompetisinya mudah-mudahan bisa seperti dulu, home away, terpisah dari grup-grup. Sedangkan dia home turnamen, mudah-mudahan tahun depan udah bisa home away antar klub. Itu akan membuat tuan rumah juga merasa punya tempat ajang Pak. Karena selama ini Pak, di Jawa sangat banyak pertandingan, di luar Jawa sangat kurang pertandingan. Di Sulawesi aja Pak cuma di tempatnya Pak Sadikin aja ada pertandingan bola yang level tinggi, di tempat lain enggak gitu Pak. Apalagi di Sumatera Pak, tinggal di Semen Padang doang yang ada. Jadi ini mudah-mudahan akan membuat sepak bola kita akan semakin baik. Jadi terima kasih Pak. Saya bukan mewakili Pak Erik karena Pak Erik nanti ada videonya Pak ya. Ada kan? Ada katanya Pak. Begitu saja Pak Ferry, terima kasih. Dan semoga Liga Nusantara berjalan dengan baik dan menghasilkan klub-klub yang nantinya bisa masuk ke Liga 2 dengan baik juga. Terima kasih. Kami sampaikan terima kasih kepada